Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Business Model Canvas. Business Model Canvas adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Nah, dalam BMC ini terdapat tools. Dengan tools BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan panjang lebar. Artinya, dalam tools BMC ini, kita merangkum proses bisnis ini tanpa plan yang panjang lebar. BMC ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis, mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Dengan ke-9 blok ini, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak. Oleh karenanya, membuat bisnis model canvas adalah hal paling awal yang biasanya dibutuhkan seorang pengusaha pemula. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara membuat sebuah bisnis model canvas yang baik? Jawaban sederhananya adalah tentu dengan banyak berlatih membuat model bisnis canvas. Cara lain yang lebih efektif adalah dengan memahami secara mendalam setiap elemen dari BMC. Berikut adalah ke-9 blok itu. Yang pertama ada Customer Segments. Bagian ini adalah yang menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Untuk model bisnis e-commerce yang berkembang sekarang ini, Customer Segments mencakup si penjual barang dan pembeli. Untuk lebih jelas mengenal siapa segmentasi pelanggan Anda, ada baiknya kamu juga mempelajari apa itu buyer persona. Buyer persona di sini adalah karakter yang muncul dalam pikiran Anda ketika membayangkan pembeli ideal produk Anda. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa cek di Google ya. Yang kedua adalah value proposition. Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang ditawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Yang ketiga adalah channel. Sederhananya, channel adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk mendeliver solusi yang kamu tawarkan untuk sampai ke konsumen. Channel ini bisa berupa website, online advertisement, aplikasi, bahkan seorang salesperson. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai channel marketing di era modern, kamu bisa simak dalam tulisan strategi marketing era digital. Yang keempat, customer relationships. Jika channel lebih banyak menjangkau orang belum tahu produk Anda, maka customer relationship ini adalah kebalikannya. Kamu harus tahu bagaimana cara bisnis Anda bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales, dan sejenisnya. Yang kedua, revenue streams. Pada kedua blok bagian bawah atau cost revenues, kamu perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Di bagian revenue, tentunya yang perlu kamu tuliskan adalah produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan. Lanjut, key activities. Blok ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kamu adalah product based, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. Yang ketujuh, key research. Sumber daya utama. Key research merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Yang kedelapan adalah key partnerships. Tidak ada bisnis yang besar berjalan sendiri. Dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan mitra. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki.
Dalam konteks bisnis ini, mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah cost structure. Pada bagian terakhir ini, kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah, struktur bisnis dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities, key resource, dan channel. Langsung saja, 9 tools ini. Pada kesempatan kali ini saya juga sebagai pengusaha bisnis pemula. Pastinya saya menggunakan BMC ini untuk memulai bisnis. Rencananya membuat bisnis tas tote kanvas. Yang pertama, kita mengisi tools pertama yaitu key partners atau mitra, kerja sama mitra. Artinya siapa yang mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan atau bisnis Anda, lalu siapa pihak menentukan mengembangkan bisnis Anda. Dalam bisnis saya bekerja sama dengan mitra penjual tas tote kanvas, tas tote kanvas polos. Lalu saya juga bekerja sama dengan jasa sablon custom. Selanjutnya, dapat mitra pemilik toko tas, tentunya pemilik toko tas. Lanjut, saya juga bekerja sama dengan reseller dan drop shipment. Lanjut, tools yang kedua yaitu key activities atau kegiatan utama. Artinya, kegiatan apa yang Anda lakukan untuk menciptakan nilai proposisi, apa strategi bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Jadi, kegiatan utama yang saya lakukan adalah membeli tas grosir kanvas polos di penjual tas tote kanvas polos tadi. Lanjut, membuat desain tas tote. Setelah membuat desain, sablon atau printing ke tas tote untuk menjadi produk yang menarik. Lanjut ke tool selanjutnya adalah key research atau sumber utama. Artinya, apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda? Aset apa saja yang Anda butuhkan agar dapat bersaing dengan bisnis lainnya? Jadi, yang saya butuhkan dalam bisnis tas tote ini adalah mesin, bisa dibilang adalah mesin sablon, lalu mesin jahit untuk menjahit tas totenya untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan bisnis. Lalu mesin sablon, jadi tidak perlu lagi dengan mitra jasa sablon custom jika telah memiliki mesin sablon. Lanjut ke tools value proposition atau nilai tambah. Artinya, mengapa orang memilih untuk menggunakan produk Anda? Apa keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor yang lain?
apa yang paling menarik dan ideal dari bisnis Anda. Jadi, saya isi di sini dapat digunakan secara berulang-ulang. Lanjut, mengurangi dan menanggulangi penggunaan sampah. Tas tote ini tentunya sangat sesuai digunakan dalam berbagai kegiatan seperti belanja, kuliah, ke kantor, dan sebagainya. Lanjut, banyak tren tote bag anak remaja. Lanjut ke tools selanjutnya, yaitu customer relationships atau hubungan pelanggan. Artinya, bagaimana cara Anda yang selalu connect dengan pelanggan? Bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk Anda? Jadi, untuk customer relationship ini, saya mengadakan diskon atau promo. Lanjut, atau dengan program giveaway. Jadi dengan mengadakan program giveaway ini, pelanggan akan tertarik melihat bisnis yang saya jual. Lanjut ke channels atau saluran. Nah, pada tools ini sebenarnya media apa yang kamu gunakan untuk bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi untuk mempromosikannya, saya menggunakan e-commerce atau Lazada, Shopee, dan sebagainya. Lanjut, media sosial, IG, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Terus bisa juga dengan website yang akan dibuat. Lanjut ke blog customer segments atau pelanggan. Artinya, siapa yang akan membeli produk Anda? Tas tote ini berujuk pada wanita, bisa juga anak kuliahan, atau toko-toko tas. Lanjut ke blok cost structure. Artinya pengeluaran menjalankan model bisnis ini. Jadi biaya apa saja yang untuk menjalankan bisnis ini? Yaitu dalam bisnis saya, pengeluaran yang pertama adalah tas kanvas polos. Untuk membeli tas kanvas polos. Yang kedua, proses sablonnya. Lanjut, biaya marketing. Gaji pegawai. Blok selanjutnya yaitu revenue streams. Revenue stream adalah aliran pendapatan.
Artinya bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang? Apa saja produk yang Anda jual? Jadi saya menjual di sini adalah penjualan tas tote, tentunya dengan berbagai motif yang menarik. Nah, itulah ke-9 tools untuk mulai bisnis kita dengan membuat bisnis model kanvas. Di sini saya memulai bisnis tas tote yang menarik untuk di kalangan remaja. Setelah membuat BMC, langkah selanjutnya adalah menentukan BEP. BEP atau titik impas adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, total biaya sama dengan penjualan sama dengan 0, sehingga tidak mengalami keuntungan atau rugi. Nah, manfaat membuat BEP ini dalam bisnis yaitu sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan untung atau laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, naik atau turun. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang sangat mudah dimengerti. Nah, saya sebagai pengusaha pemula, saya membuat di sini adalah tas tote Gladi Bags. Dengan pengusaha pemula, jadi saya menggunakan modal minimum terlebih dahulu untuk membuat 20 pieces tas tote. Jadi biaya tetap yang pertama adalah biaya penyusutan alat painting, kuas, palet cat, lukis, garis. Biaya yang dikenakan adalah 50.000 untuk membeli alat paintingnya. Ini untuk 20 pieces tas tote ya. Lanjut, biaya jasa sablon atau bordir. Lebih dari 5 pieces dikenakan biaya 7.500 dikali 10 pieces. Jadi yang untuk painting 10 pieces, 10 piecesnya lagi untuk sablon, totalnya 20 pieces, 75.000. Jadi biaya tetapnya adalah 125.000. Lanjut ke biaya variabel. Membeli tas kanvas polos sebanyak 20 pieces karena saya akan memulai bisnis dengan 20 pieces terlebih dahulu. Satu piecesnya 6.000 kali 20 pieces, adalah 120.000. Lalu cat painting atau spidol atau pensil untuk 10 piecesnya 50.000. Jadi total biaya produksi ada biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya tadi 125.000 dan biaya variabelnya 160.000. Jadi totalnya 295.000. Lanjut, total pendapatan. Jumlah produksi dikali harga produksi. Jadi saya menentukan harga satu piecesnya tas tote ini dengan seharga 20.000. Jadi 20 pieces dikali 20.000 sama dengan 400.000. Jadi total pendapatan saya 400.000. Lalu untuk menghitung keuntungan sama dengan total penerimaan dikurang total biaya produksi. Jadi total penerimaannya 400.000 dikurang 295.000. Hasilnya 105.000. BEP rupiah, total biaya produksi atau jumlah produk dibagi jumlah produk. Jadi 295.000 total biaya produksi dibagi 20 pieces. Jadi sekitar rata-ratanya 14.750 pieces. Maka kami harus produksi harga jual minimal 15.000. BEP unit, standar unitnya total biaya produksi dibagi dengan harga jual unit. 200 total biaya produksi 295.000 dibagi harga jualnya 20.000.
14,75 pieces. Jadi kami harus menjual sedikitnya 14 pieces untuk mendapatkan keuntungan yang tadi. Jadi itulah yang dapat saya lakukan untuk memulai bisnis saya dengan membuat BMC atau Business Model Canvas dan menentukan BEP-nya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.